Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita mulai perkuliahan mata kuliah hadis hukum pidana pada pagi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kedua kita kali ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum pidana ataupun permasalahan-permasalahan dalam hukum pidana yang nantinya akan kita kaji menggunakan ilmu hadis dan beberapa hadis-hadis. Nah, dalam perkuliahan kita kali ini kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya kepastian hukum dari sudut pandang hadis itu seperti apa. Akan tapi sebelum itu kita perlu mengetahui sebenarnya masalah hukum pidana itu seperti apa. Jadi karena di sini ada judulnya hukum pidana, maka ini berlaku secara umum, tidak hanya di hukum pidana Islam saja. Jadi kita malah lebih bisa untuk mencari permasalahan-permasalahan, mencari hukum-hukum pidana, baik itu yang ada di Indonesia ataupun hukum pidana yang lainnya, ataupun hukum pidana Islam, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita melihat dengan dua sisi di sini. Yang pertama adalah hukum pidana konvensional, yang kedua adalah hukum pidana Islam. Karena menggunakan hadis tentunya itu akan berkaitan dengan Islam. Selanjutnya, sebenarnya apa sih hadis itu sendiri? Jadi ini supaya teman-teman bisa lebih paham terkait bagaimana cara kita mengkaji hukum pidana ini dengan menggunakan hadis. Nah, hadis itu sendiri adalah sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini baik yang berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifatnya, jadi ketetapan hukumnya. Jadi dari segala produk hukum ataupun bentuk hukum yang dibuat oleh Rasulullah SAW, baik itu berdasarkan hukum sebelumnya, sebelum adanya Islam, ataupun itu suatu hal yang baru, itu menjadi sebuah ketetapan hukum. Ini sesuai dengan hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini terangkan qawli au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyati au khuluqiyah. Nah, hadis itu sendiri baik dari perkataan, perbuatan, ataupun takrir, dan sunnah itu yang berhubung dari perbuatannya, ini juga menjadikan dasar hukum kita dalam melakukan sebuah tindakan. Bahasanya Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh-contoh dan juga keputusan-keputusan hukum yang itu terlihat dari keseharian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah hukum. Hukum itu apa sih sebenarnya? Nah, hukum sebenarnya adalah terkait dengan peraturan ataupun kebiasaan adat istiadat yang secara resmi itu dianggap mengikat. Jadi ada sesuatu yang dianggap mengikat di dalam, yang kemudian dikukuhkan ataupun ditetapkan oleh penguasa dan pemerintah. Di sini misalnya ada undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lain. Di Indonesia banyak sekali ada peraturan daerah, nanti ada undang-undang yang lebih tinggi, konstitusinya semacam itu. Nah, ini tentunya adalah untuk apa? Untuk mengatur masyarakat. Jadi dulu sampai sekarang itu sama, prinsipnya adalah untuk mengatur masyarakat. Masalah ketertiban dan juga nantinya tujuannya adalah terkait dengan keadilan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi titik tumpu dari permasalahan-permasalahan hukum ini? Yaitu terkait dengan kaidah dan ketentuan. Jadi di dalamnya pasti memuat kaidah dan juga memuat ketentuan. Atau di dalam Islam itu sendiri ada namanya qawaid fikih jinaiyah ya, gitu ya. Jadi kaidah-kaidah berkaitan dengan hukum pidana Islam dan beberapa ketentuan itu misalnya di fikih. Yang selanjutnya adalah mengenai peristiwa. Nah, pasti hukum itu melihat sebuah peristiwa. Ini yang menjadi dasar sebuah keputusan hukum itu bisa dijatuhkan. Ini berdasarkan peristiwa yang ada. Hukum itu sendiri juga belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Seperti hanya Islam,
melihat sesuatu permasalahan kemudian diputuskan secara hukum itu berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ini bisa kita lihat misalnya di beberapa kasus-kasus hukum yang terjadi baik di masa Rasulullah ataupun di masa sekarang. Sebenarnya pada dasarnya sebuah tindakan pidana atau jarima itu sendiri itu sama. Ya, ada prinsip-prinsip merugikan ataupun menghilangkan. Nah, terkait misalnya keputusan hakim itu sendiri itu berdasarkan misalnya ada pertimbangan, kemudian hakim itu menetapkan. Ini juga masih ada kesamaannya masih sama dengan hukum pidana konvensional, di mana hakim memang memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memvonis seseorang. Nah, selanjutnya adalah hukum menurut Tirta Mijoyo. Jadi hukum adalah keseluruhan aturan atau norma yang harus diikuti dari berbagai tindakan dan tingkah laku dalam pergaulan hidup. Gitu. Jadi bagi yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, denda, kurungan, penjara, dan sanksi lainnya. Selanjutnya menurut Van Hamen, jadi pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang. Untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang yang melanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Jadi ini lebih memfokuskan diri pada kekuasaan negara itu sendiri. Ya, teman-teman pastinya sudah tahu bahasa negara atau politik itu sendiri mempunyai peran yang sangat penting sekali dari berjalannya hukum yang ada. Selanjutnya menurut hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum. Ini yang menurut Jarno ya. Jadi berlaku di suatu negara dengan konsepnya adalah berdasarkan dasar-dasar atau aturan-aturan. Nah, ini untuk apa? Untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang ini tidak boleh dilakukan ataupun dilarang, dan nanti akan ada ancaman sanksi yang berupa pidana ya atau hukuman tertentu, dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau ancaman ataupun hukuman. Selanjutnya adalah menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ini masalah waktu dan pada posisi seperti apa seseorang itu bisa dipidanakan. Ini sangat penting sekali juga dalam hukum pidana, bahwasanya masalah waktu dan juga masalah kondisi itu menjadi pertimbangan seseorang bisa dijatuhi hukuman atau tidak. Selanjutnya menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Ini masalah persangkaan. Jadi bagaimana seseorang benar-benar bisa dipidana, gitu ya. Ini tentunya perlu ada berbagai macam bukti. Di hukum acara pidana Islam ini dibahas juga terkait dengan ini. Misalnya pidana dan hukuman. Jadi hukuman itu pasti melekat karena ada peraturan, nanti akan ada cara untuk menjalankan aturannya itu atau hukum acaranya, lalu pasti akan ada hukuman. Nah, hukuman nanti akan berlanjut pada bagaimana proses hukuman itu atau bentuk-bentuk hukumannya. Nah, hukuman adalah istilah yang ini digunakan dari semua jenis sanksi ya, bagi yang dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, ataupun pidana. Nah, sedangkan pidana itu sendiri itu diartikan sebagai sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, kita beranjak ke masalah jinayat, jarima, dan HPI. Di RPS-nya kan kita membahas masalah delik gitu ya. Nah, masalah delik juga dibahas di sini. Jadi sebenarnya permasalahan hukum pidana ataupun hukum pidana Islam itu berkaitan dengan berbuat dosa. Jadi seorang berbuat dosa ataupun berbuat kesalahan gitu ya, berbuat kesalahan yang itu merugikan orang lain. Nah, ya selanjutnya harus ada perbuatan. Jadi harus ada perbuatan baik itu menyimpang ataupun perbuatan yang melawan hukum. Ini makanya kenapa seperti sihir kalau di Indonesia kan belum bisa diakui gitu ya.
Ini karena perbuatannya untuk pembuktiannya agak susah untuk perbuatannya. Akan tetapi di Islam itu diatur terkait dengan sihir. Selanjutnya adalah pelanggaran syariat ataupun misalnya masalah kebenaran dan keadilan. Lalu selanjutnya masalah sumber hukumnya. Ini kalau di Islam ada Al-Quran dan hadis gitu ya. Jadi yang mau kita pelajari ini adalah dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita nanti akan mengkaji hukum pidana dari perspektif sumber hukum Islam gitu ya. Ataupun di kita nanti ada kitab undang-undang hukum pidana. Selanjutnya adalah khawatum khamsah atau suatu hal yang perlu kita lindungi di dalamnya. Ini menjadi prinsip dasar utama bahwasanya hukum pidana itu cakupannya seperti apa atau ruang lingkupnya seperti apa. Ya, ada yang permasalahan jiwa, gitu ya, permasalahan jiwa, menghilangkan jiwa, membunuh dan lain-lain. Ada yang itu menghilangkan dalam segi bentuk fisiknya, anggota badannya, nanti harta, lalu masalah kehormatan, gitu ya, misalnya masalah perzinahan, gitu ya. Nah, lalu ada nanti masalah pencemaran nama baik, gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya adalah yang paling penting yang di sini yang berkaitan dengan hukum adalah masalah hudud, qisas, dan ta'zir. Nah, ini nanti di dalam hal tiga ini nanti deliknya akan bermacam-macam. Gitu. Selanjutnya adalah unsur tindak pidana ataupun memasukkan nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem legislasi secara formal. Jadi bagaimana nanti di mata kuliah ini kita melihat nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang itu berkaitan dengan hukum pidana. Gitu. Nah, dengan kuliah ini diharapkan nanti teman-teman semua itu bisa mengambil kesimpulan ataupun inti sari dari hadis-hadis hukum pidana yang itu bisa menginspirasi ataupun memberikan kontribusi kepada kemajuan hukum pidana, terutama di Indonesia, ataupun hukum acaranya. Nah, selanjutnya ada hukum Islam yang itu tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dan hukum publik. Nah, ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata. Ini saling berkaitan keduanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam itu tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan hanyalah bagian-bagiannya saja. Jadi misalnya masalah munakahat, wirasat, muamalah gitu ya. Masalah jual beli. Lalu ada yang lebih khususnya adalah masalah tindakan pidana atau masalah jinayat dan hukumannya, masalah hukubat misalnya. Lalu ada al-ahkam as-sultaniyah, ini permasalahan hukum di suatu negara, ada syiar dan ada al-mukhasamat. Selanjutnya adalah hadis jinayat. Ini adalah salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini yang berbunyi istanibus sab'al mubiqatil qila ya Rasulullah wa ma hunna qala syirku billahi wa syiru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq wa akalur riba wa akalul malil yatimi wa tawali yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini yang berkaitan dengan adalah kita menjauhi 7 perkara yang itu membinasakan. Nah, ini berarti hukum, ada sebuah aturan di dalamnya. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, yang kedua masalah sihir, yang ketiga adalah masalah membunuh ya, permasalahan membunuh. Begitu sanad membunuh hewan dengan atau membunuh manusia, lalu makan harta anak yatim, lalu makan riba, ini permasalahan misalnya di bank gitu ya. Lalu berpaling pada waktu menyerang musuh, lalu menuduh berzina, yang ini sudah adalah perempuan mukmin yang tidak tahu menahu terkait dengan itu. Nah, ini beberapa peraturan hukum di zaman Rasulullah. Lalu tindakan pidana ada jinayat an-nafsi, al-amti, asyul amti, al-khoto. Gitu ya. Ada yang memang disengaja, ada yang semi sengaja, ada yang memang karena kesalahan. Nanti kita bahas di dalamnya. Lalu ini ada hadis ya. Jadi ada hadis yang terkait dengan yang ini awalannya dari surah An-Nisa gitu ya, yang terkait dengan
illa khota'ah, kesalahan, dan muta'ammidah. Jadi tentang kriteria dari pembunuhan itu sendiri dan bagaimana cara penebusannya. Selanjutnya ranah hukumnya adalah ini ada 3. Yang pertama adalah syujajul wal jarahu. Ini yang berkaitan dengan pelukaan. Jadi seseorang melakukan misalnya penganiayaan dan lain-lain. Lalu ada ikhtilaful manafi. Ini berkaitan dengan menghilangkan kegunaan anggota badan. Jadi kegunaan anggota badannya. Misalnya seseorang menghilangkan penghilatan seorang lain. Misalnya menyiram air raksa ataupun yang lainnya sampai menghilangkan fungsi dari anggota badan tersebut. Yang selanjutnya adalah ikhtilaful a'dha'i. Ini berkaitan dengan menghilangkan anggota badan. Misalnya dia memotong tangan seseorang. Lalu ada hadis misalnya terkait dengan hukuman mati. Ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini telah berkata Rasulullah SAW, la yahillu dam mumri'in muslimin yashhadu la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin sayyibul zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufarikul lil jamaah. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati atau hukum acaranya. Ini 3 sebab seorang bisa ketentuan hukumnya ini ya. Seorang bisa hukuman mati, misalnya ada duda atau janda yang telah pernah menikah atau berzina, lalu ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dan ada orang yang meninggalkan agamanya atau berpisah. Nah, ini ada rincian dari hadis tadi. Yang pertama misalnya la yahillu damu muslimin, yang berkaitan dengan seorang boleh atau tidaknya membunuh seorang muslim yang lain. Ini ketentuan. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan orang yang sudah menikah lalu berzina. Lalu selanjutnya yang berkaitan dengan wan nafsu bin nafsi, berkaitan dengan kisos ya, persyaratan kisos. Lalu yang selanjutnya wattariku lidini, yang berkaitan dengan cakupan orang ataupun semua orang yang keluar dari Islam. Itu seperti apa kategorinya orang yang keluar dari Islam itu yang bisa dibunuh. Lalu selanjutnya ini yang berkaitan dengan mencakup semua orang yang keluar dari jamaah itu melakukan perbuatan bid'ah, pemberontakan atau yang lain. Ini berkaitan dengan negara. Karena zaman Rasulullah itu sendiri juga banyak terjadi pemberontakan. Inilah penjelasan terkait dengan pembunuhan. Bahasanya pembunuhan atau tindakan pidana itu yang paling besar itu ya, yang paling besar, yang itu memang jadi sorotan utama. Jadi memang baik dari segi hukumannya ataupun misalnya diganti dengan denda, itu masih ada tanggungan yang lain yang harus dijatuhi kepada si pelaku, misalnya dengan kurungan penjara. Selanjutnya ketentuan hukumnya tidak diperbolehkan menumpahkan darah seorang muslim kecuali orang muslim itu melakukan 3 macam, ya seperti yang di hadis yang tadi. Nah, seorang yang kafir tidak boleh dibunuh karena tuntunan keimanannya, melainkan dia dibunuh untuk mengantisipasi kejahatan yang akan perbuatannya. Jadi kita tidak boleh serta-merta membunuh seseorang karena dia tidak beragama Islam. Tapi kita boleh melakukan ataupun memberikan hukuman atas dasar dia melakukan suatu kejahatan. Gitu. Ya, sekian perkuliahan kita pada kali ini. Jadi itu yang berkaitan dengan delik gitu ya. Ada yang berkaitan dengan hudud, kisos, dan ta'zir. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Nanti silakan dipelajari terkait dengan itu. Ya.
Ya, terima kasih.